di YouTube channel aku, di Alumni Talks. Dan kali ini kita bakal ngobrol bareng teman aku yang seorang entrepreneur dan udah mulai bisnisnya dari waktu kuliah ya, Ram? Betul. Di sini ada Rama. Halo. Oke, kita mungkin mulai dari yang basic dulu ya, Ram. Langsung mulai nih. Boleh Ram kenalin diri lo dulu, terus dulu kuliah di mana, jurusan apa, dan sekarang kesibukan lo apa? Oke, sebelumnya kenalin nama gue ya biar gak terlalu formal. Iya. Nama gue Ramadhani Rdiansyah. Biasa dipanggil kalau di kampus Rama. Kalau sebenarnya sebelum kampus di SMA panggilnya Denny sih. Cuman orang-orang kuliah bilangnya aneh gitu. Jurusan sama ya kayak LC di MSP. Manajemen Sumber Daya Praja. Ya, di Fakultas Perikanan angkatan 54 atau 2017 ya. Terus lulusan 2022. Baru lulus 2022. Sama dong. Iya, oh kita sama. Kesibukan sekarang apa, Ram? Kesibukan sebenarnya sekarang sejujurnya ya dari setelah kuliah sih memang cuma bisnis aja sih. Cuman sekarang ditambah salah satu kesibukannya adalah jadi atlet sih. Oh gitu, jadi lu mau mulai Perintis lagi di dalam. Oke. Oh dulunya atlet waktu SMA atau Dari kuliah? SMP. Oh dari SMP. Oke, kira kita dari awal mau bahas soal bisnis, mungkin Boleh. kita bakal mulai bisnis dulu ya. Jadi kan sekarang bisnis lo ada running ya, Ram ya. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa dulu waktu kuliah lu milihnya MSP, nggak bisnis atau ekonomi yang lebih sejalan sama passion lo gitu? Jawaban jujur nih. Iya dong. Kalau jawaban jujur sebenarnya karena ya sebenarnya pasti pada umumnya ya jebak di manajemen sih. Oh, oke. Iya. Karena dikira tuh manajemen sumber daya praja itu ngebahas fokus terhadap bisnis manajemen maksudnya. Sebenarnya salahnya juga karena kita nggak riset banyak sih. Benar-benar. Tapi selain itu MSP ini jadi pilihan dari orang tua juga. Karena orang tua ini kerja di dinas perikanan dan kebetulan kan orang tua di bagian bendahara dan banyak anak buah itu dari MSP ITB juga. Oh, gitu. Gitu. Jadi makanya pengarahan terakhirnya sebenarnya sebenarnya dulu pilihnya ekonomi pembangunan terus aktuaria karena BTW jurusan gue tuh ngambil ini apa mandiri. Oh, Jadi mandiri. bukan SBM bukan SNM gitu. Jadi pas udah di detik akhirnya udahlah pilihan orang tua aja maunya apa gitu. Emang kalau mandiri tuh berapa sih milih jurusannya? Milih jurusan cuma 2, Oh, cuma 2 ya? Iya. Lu milihnya MSP sama? MSP sama PHP. Itu dipilihin semua sama orang tua. Oh gitu, jadi intinya akhirnya lo milihnya tergantung Orang tua. rekomendasi orang tua lo ya? Gitu. Ya mungkin Oke. ridho orang tua aja. Bener. Jadi kita terima. Oke, jadi kan akhirnya lo tetap masuk perikanan kan, dan tetap mencoba untuk jadi pebisnis dari usia muda gitu kan. Nah, di tengah jalan lo pernah gak sih ngerasa kayak, aduh kenapa ibu gak ngambil bisnis aja atau ekonomi aja, kenapa lo ngambil ini? Kayak salah jurusan gitu, pernah gak mas gitu? Selalu. Oh gitu? Karena nggak sebenarnya sejujurnya baru tahu ada SB di PB itu setelah masuk. Dan ya apa namanya FYI aja sebenarnya setelah semester 2 ya ikut SBM lagi untuk pindah jurusan. Dan waktu itu ngambil sekolah bisnis dan ekonomi pembangunan juga. Tapi ternyata nggak keterima dan akhirnya ya udah mau lanjutin MSP gitu. Oh oke. Kapan pertama kali tuh lo mulai kepikiran kayak, oke gue mau bisnis? Apakah memang dari pas lu SMA atau? Ini berarti dari awal banget ya. Kalau dari awal banget sebenarnya dari SMP sih. Oh dari SMP? SMP. Jadi SMP itu udah pernah bisnis, tapi jadi makro dong gitu. Jadi tukang jualan HP. Jadi misalnya ada saudara mau jual HP gitu ya, gue yang jualin kemana dan seterusnya. Atau sebaliknya ada orang yang mau beli HP, gue yang merekomendasikan HP-nya apa, akhirnya gue yang beli. Karena sebenarnya dari dulu lebih sering ngulik sih. Jadi kayak misalnya peluangnya di mana, oh ternyata di sini bisa gitu. Apalagi gue dulu kan sebenarnya bukan asli ya, aslinya tetap Bogor, cuman daerah tuh di lumayan agak jauh di Ciampea sana. Dan di sana itu sejujurnya untuk HP dan lain itu nggak terlalu banyak lah. Akhirnya gue jadi salah satu pencetus kayak lu bisa lo beli HP dengan harga 500.000 tapi udah ada kamera, udah ada musik gitu. Kan dulu kan beragam ya merek HP, ada yang banyak banget gitu, yang memang kayak Evercross dan seterusnya gitu. Kalau sekarang kan sebenarnya udah mengerucut kan lebih banyak ke Samsung, iPhone dan seterusnya gitu. Jadi makanya dulu ada peluang bisnis ke sana, akhirnya ngambil ke sana dan jadi supplier, salah satu supplier. Karena di Ciampea sendiri belum ada apa namanya? Ya betul, konter kayak gitu belum ada. Masih ke daerah kota di Warung Jago dan seterusnya. Jadi itu pertama kali bisnis sih sebenarnya. Waktu kuliah bisnis pertama lo apa? Bangun kafe dan bangkrut 6 bulan. Oke, gue tahu yang itu. Jadi Betul. food court ya. Iya betul, food court yang lantai 2. Iya. Itu kenapa tuh? Cuma 6 bulan ya? Karena apa ya? Jadi yang pertama sebenarnya salah satu kesalahan yang terjadi ketika saat itu adalah
Jadi kita bisnis sama yang bisa dibilang ya sekarang ini orang-orang udah jadi orang hebat lah sebenarnya. Tapi permasalahannya justru karena itu. Jadi ada 3 pemimpin dalam satu Tim. usaha ya. Jadi ada 3 matahari lah biasanya orang bilang. Sedangkan dalam sebuah tim kan nggak boleh ada 3 leader kan. Jadi makanya kita ketika dalam perjalanan bisnis itu selalu ada apa ya? Beda pendapat. Nah itu paling sering banget. Jadinya ada beberapa momen perbedaan pendapat ini malah bikin kita jadi hancur gitu. Makanya cuman bertahan 6 bulan aja sih. Habis itu bankrupt aja udah. Terus Gitu. kalau misalnya anak kuliahan mau bisnis tuh, itu modalnya dari mana? Dulu pertama kali bisnis di waktu kuliah kan entah nabung sendiri, mungkin dari waktu SMP lo udah mulai bisnis kan, udah nabung kah, atau lo kayak dimodalin orang tua lo atau gimana? Sebenarnya sejujurnya waktu pertama kali bisnis aja ya. Jadi pertama kali bisnis yang di kuliah itu lebih banyak ke kita jadi investor sih. Jadi kita benar-benar modal nekat. Caranya gimana? Salah satu motivasi yang terjadi adalah jadi ketika mau bisnis kita belum punya modal tuh, waktu itu butuh modal sekitar 120 juta. Jadi yang pertama dilakukan adalah nge-DP si kontrakannya 5 juta dan kita minta waktu kurang lebih 15 hari. Nah di situ sebenarnya kita bertiga ini mau nggak mau harus punya modal untuk ini kan, modal untuk sewa tempatnya gitu. Ya itu karena kualitas kita ya dalam tanda kutip ya bagus. Akhirnya dalam waktu 15 hari itu kita dapat modal kurang lebih 70 juta pertama lah. Itu satu untuk sewa tempat. Yang kedua buat beli alat-alat. Akhirnya berjalan waktu kurang lebih sekitar 1,5 bulan lah persiapan beres. Jadi mulai dari modal total kurang lebih 120 juta, dekorasi semua dan segala macamnya itu udah beres. Jadi itu modal awal. Jadi sebenarnya kalau misalnya terhenti di modal sih harusnya sih enggak ya. Cuman ketika memang ngejalaninnya sih yang memang kita banyak miss-nya gitu. Apalagi kalau akumulasi timnya tidak sesuai aja gitu. Jadi kalau misalnya dari gue pribadi bukan minusnya di MSP ya, tapi lebih tepatnya kalau kita belajar bisnis dari jalanan, gue selalu bilangnya gue tuh bisnis dari jalanan aja gitu. Dimana kalau udah gagal baru tahu. Jadi kalau kemarin kesimpulan sederhananya adalah 120 juta itu menggambarkan bahwa gue tuh nggak bisa dalam satu tim itu ada 3 leader. Tapi kalau lo ikut webinar bayar 10 juta lo tahu itu gitu. Sedangkan gue harus bayar 120 juta. Jadi semahal itu ilmu kalau misalnya kita mau bisnis tapi nggak mau belajar, mau nggak mau harus dihentak dulu sama fakta gitu bahwasannya ya lu salah bagian ini. Itu cara lo bisa dapat investor tuh gimana? Kan masih muda banget ya waktu itu. Kayak apakah lo emang udah ada ikut kegiatan apa terus lo tahu cara dapat investor atau gimana? Nah sebenarnya balik lagi tadi karena kita sih. Jadi dari 3 orang ini sebenarnya masing-masing punya link. Nah salah satunya itu ada link dari Pertamina. Dia salah satu direksi atau kepala wilayah Pertamina dan kita dapat presentasi di sana. Habis itu ya lumayan unik lah, kita disuruh nginap sehari. Habis itu nginap kita presentasi itu subuh. Jadi kita suruh sholat subuh di masjid, kita nginep di rumah beliau, presentasi habis subuh, nggak lama langsung dapat duit 70 juta pertama di sana, cash itu. Berarti itu harus tetap punya channel ya? Tetap harus sih, karena relasi itu dalam bisnis kayak wajib sih, ya penting. Perihal kalaupun kita mau start bisnis tanpa modal pun sebenarnya nggak ada ya. Kalau tanpa modal di sini definisinya adalah uang bisa gitu, tapi kalau definisinya total nggak bisa. Kayak misalnya dengkul aja buat jalan itu modal sebenarnya. Nyari orang, ngechat, kuota itu kan sebenarnya uang juga sebenarnya kayak gitu sih. Kan bisnis di usia muda nyari modal kan nggak gampang ya. Dan tantangan terbesar selain modal ya, waktu lu menjalani bisnis waktu masih kuliah itu apa? Karena kan lu juga harus kuliah, harus ikut organisasi juga kan. Betul. Ya itu karena kuliah mengganggu bisnis sebenarnya. Tapi sebenarnya yang paling penting harus ini sih. Jadi gini, momen yang paling berat itu adalah ketika waktu pertama kali bangkrut. Itu kan momennya lagi kuliah. Sebenarnya gini, kenapa maksain bisnis di awal semester? Itu kan semester 2 kalau nggak salah. Jadi masih banget masuk kuliah, habis itu bikin bisnis. Motivasi pertama adalah nikah muda waktu itu. Ini sebenarnya udah kayaknya udah tahu anak MSB. Ayo kak, anak P07 itu kayak udah kayak suci gitu udah pasti tahu. Terus yang kedua, memang pengen ngebuktiin diri aja sih sebenarnya. Jadi kalau misalnya ya gue bisa nyari duit, sesimpel itu sih. Akhirnya tapi di momen bangkrut sebenarnya waktu itu juga kayaknya momen terendah dalam hidup di bisnis itu adalah ketika itu sih. Jadi waktu itu bangkrut 6 bulan, H+2 setelah bangkrut itu karena waktu itu pertama kali bulan pertama kontrak rumah kemalingan, kontrakan kemalingan. Waktu itu kontrak bareng ada temen dari BDP kemalingan dan itu semua harta dari mulai HP satu hilang, laptop, uang tabungan di sana hilang sama kamera kalau nggak salah. Jadi benar-benar ya udah itu titik terendah aja sih. Kan di momen itu juga akhirnya sadar juga bahwasannya iya ternyata ya melawan hidup nggak segampang itu lah. Dan itu pertama kalinya lagi kayaknya ya nelpon orang tua terus nangis cuma nanya kayak
ya udah nanya kabar gitu-gitu, terus dia tiba-tiba kamu kenapa nih, ada problem ya gitu. Iya gitu, semua aset hilang, HP, semua modal uang dan lain-lain hilang. Terus dimarahin sih biasa kan. Cuman waktu itu cuma bilang ke ibu, bu aku cuma minta pengen didengar aja sih, bukan diceramain. Oh yaudah kamu pulang aja, nggak usah kontrak. Akhirnya pulang. Kalau misalnya mikirnya sesederhana kayak udah nih gue udah kemalingan, bangkrut, iya, punya utang ratusan juta, terus nggak punya apa-apa lagi, tinggal HP yang di tangan, laptop juga udah hilang. Jadi sebenarnya cuman karena buat gue sih sebenarnya yang paling penting untuk berjalan itu kenapa gue mulai sih. Jadi ketika gue mulai bisnis itu ya start itu aja lah. Kenapa gue mulai, akhirnya kan oh iya kan gue pengen, kamu udah bebas segala macam. Akhirnya dari situ mulai lagi. Dan dari situ pun pertama kalinya gue bener-bener dari nol jual gorengan ke PPKW, ke asrama, ya, kerjasama sama asrama dan seterusnya. Dan tapi ya tetap aja utang nggak kebayar gitu. Cuman akhirnya ada something yang membuat itu semua selesai sih. Jadi lebih ke arah situ sih. Jadi problem paling besarnya justru malah diri sendiri. Karena buat di MSP itu ya buat gue pribadi ya sangat berat sih. Karena mata kuliah atau mata pelajaran yang paling gue suka dari SMA adalah biologi dan kimia. Dan semua MSP adalah biologi dan kimia. Gitu. Makanya UM gue milih fisika. Itu yang jadi ujian sebenarnya gitu. Balik lagi ke masalah manajemen waktu. Seperti yang lu bilang tadi, MSP itu menurut lu berat kan? Karena mata kuliah lu gak suka, tambah tugasnya banyak. Betul. Terus kayak lu juga ikut organisasi kan dulu. Iya. Nah gimana tuh lu ngebagi kayak ini waktunya gue fokus ke bisnis, kapan waktunya gue kuliah, kapan waktunya gue organisasi. Itu gimana? Karena kan itu masih kewajiban lo kan, karena lo masih biaya orang tua masih apa? waktu kuliah lo biaya orang tua. Oh enggak. Cuma semester 1-2. Oh gitu. Sisanya gue bisnis dan lain-lainnya dari mana-mana. Oke. Nah itu gimana tuh ngebagi manajemen waktunya? Oke, jadi sebenarnya di semester 1-2 itu kan memang gini, awal kenapa gue minta nggak dibayarin kuliah itu karena orang tuh bilang gini, kamu mau nikah muda, kuliah aja mesti bayarin. Nah dari situ kayak oke, mulai semester depan gue usah bayarin kuliah. Nah itu sebenarnya bukti pembuktian iya, tapi mungkin ngeliat awal kayaknya ngeliatnya ini anak sombong nih gitu. Tapi maksudnya itu start awal kenapa akhirnya gue dipaksa bisnis, karena dari hutang itu kan lumayan banyak dan gue harus selesai 6 bulan. Mau tidak mau akhirnya gue bisnis di konveksi dan seterusnya. Sebenarnya sesimpel gimana cara manajemen waktu dari awal ya sejujurnya masuk ke IPB akhirnya setelah tahu MSP yang sesulit ini tujuannya cuma 2 sebenarnya, pengen tahu segala sesuatu yang berhubungan dengan kampus, abis itu ya udah ngejalanin tujuan sendiri, makanya semua hal dicoba gitu. Waktu itu mulai dari sebenarnya sempet nanya sih sama salah satu kakak tingkat ya, Bang Wicak, nanya bang gimana cara jadi ketua BEM. Kamu harus dapat 1 Jenkon tuh ya, Jenderal Kontingen untuk Komi, terus ketua SID, dan 1 lagi itu apa ya, wakil ketua himpunan. Kalau kamu dapat 2 aja minimal, kamu pasti bisa jadi ketua BEM. Alasannya karena brandingnya udah cukup di zona itu gitu. Gitu. Akhirnya dicoba, waktu jadi Jenkon jadi ketua 1 SID sih, bukan ketua umum gitu. Tapi setelah pemilu sebenarnya, setelah mau pemira, sebenarnya secara vote kan ada yang namanya DPM ya, di atas BEM itu. Iya. Mereka selalu ngadain vote setiap ada pemira baru gitu untuk angkatan baru. Salah satu kandidat terbaiknya itu gue gitu. Cuman, nah di situ sebenarnya akhirnya titik akhir ya udahlah, kayaknya gue nggak bisa BEM doang. Kalau BEM doang, tujuan gue mau di bisnis buat ngelesain problem dan lain-lain. Akhirnya gue mutusin untuk mundur hamin 1 jam. Dan waktu itu sama anak THP namanya siapa ya? Lupa. Pokoknya itu anak THP, dia wakil. Kita bukan wakil sebenarnya. Udah lu aja ketuanya, gue nggak mau gitu. Karena gue tahu kalau gue jadi ketua akan sangat sibuk kan. Akhirnya setelah berpikir timbang-timbang kayaknya nggak bisa. Karena manusia nggak bisa berjalan di 2 jembatan untuk 1 tujuan. Mau nggak mau harus jalan 1. Akhirnya gue fokus ke bisnis. Dan after itu pun di MSP tetap gue jalanin dan gue coba tanya sih sebenarnya. Salah satu cara gue manajemen waktu adalah karena cutting kita udah tahu ya masalah kayak manajemen masalah waktu-waktu kayak kan kita tahu semester 3 MSP itu sangat luar biasa kan. 3 dan 4-nya kan. Dari situ sebenarnya udah tahu. Makanya ada momen gue tuh pernah sebenarnya di MSP dari semester kayaknya 5 ya, 4 atau 5. Itu tuh ke Bandung seminggu 3 kali dan gue selalu balik subuh nyampe Bogor itu setengah 7, setengah 6 untuk kuliah lagi. Bandungnya apa ya? Produksi dan lain-lain. Karena kan konveksi dan konveksinya berada di Bandung. Waktu itu udah mulai konveksi ini? Udah, dari semester kayaknya semester 4 ya, karena kan gue semester 2 itu udah ada hutang banyak. Semester 3 akhir lah kalau nggak salah, udah 2018 akhir pokoknya itu udah mulai. Karena alhamdulillah sebenarnya kenapa namanya Dikdaya ini nama bisnis ya, bisa tahu cari aja Dikdaya apa namanya,
Dikdaya Company alasannya adalah karena project pertama gue yang gue dapetin untuk bayar utang tuh adalah MBKMB. Sebenarnya gue juga nggak nyangka gitu, jadi diminta untuk ikut tender. Teman tahu bahwa kondisi gue lagi ada masalah ya, ada hutang dan lain-lain. Akhirnya coba deh dulu ikut tender gitu, tapi gue nggak punya basic konveksi dan bisnis inilah. Tapi ini peluang gitu, kalau misalnya lo bisa achieve dan dapat, lo bisa dapat kurang lebih 40-50 juta lah gitu. Akhirnya ya belajar sebulan segala macam, ikut tender di PB ya, MBKMB. Total proyeknya 230 jutaan ya kurang lebih. Ternyata dari sekian banyak konveksi gue yang dapat. Nah dari situlah kenapa namanya akhirnya Dikdaya, karena IPB kan ya punya slogan IPB Dikdaya. Nah itu sebenarnya asal muasal nama Dikdaya itu sendiri. Berarti intinya kalau manajemen waktu, soal manajemen waktu antara bisnis, kuliah sama organisasi, berarti lo harus minimal nggak ngambil peran terlalu besar di salah satunya gitu ya? Iya sebenarnya gue sih nggak setuju sih yang ada yang bilang kalau lo ikut 3 hal maka lo bagi 3 gitu. Karena tetap harus 100 buat gue ya. Jadi momen itu yang bisa gue jalankan adalah tetap gue punya satu prioritas nomor 1, karena buat gue tujuan atau visi itu tetap yang utama gitu. Jadi kayak misalnya mana nih yang jadi batu loncatan gitu. Ternyata kan BEM itu salah satu batu loncatan gue untuk tahu kampus itu kayak gimana, behaviornya kampus itu gimana dan seterusnya. Ketika momen itu ada, karena gini, prinsip manajemen waktu diluangkan kan. Kalau manajemen waktu itu hanya kayak oke gini-gini, ternyata gue nggak bisa ya, susah gitu. Jadi semua hal tetap harus diluangkan dalam porsinya masing-masing. Dan sejujurnya kuliah itu nomor 3 atau 4 sih. Dan setelah gue tahu visi gue, pada akhirnya gue pengen bisnis dan seterusnya. Jadi kuliah itu nomor sekian, tapi ini nggak baik juga ya. Maksudnya balik lagi ke visi kita masing-masing. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan sih. Setelah nomor 3, 4, karena tujuannya orang tua nguliahin gue tuh pengen gue wisuda. Setelah gue tahu itu kan gue nanya, akhirnya ketika gue clear masalah tujuan gue akan clear masalah orang tua. Kayak nanya, Bu, ya kenapa ayah pengen kuliah? Ya kamu kan biar sarjana S1 gitu. Kita orang tua punya kewajiban untuk itu. Oke, berarti clear di S1 ya gitu. Berapapun nilainya gak masalah, yang penting dari situ. Iya, yang penting kamu lulus dan terus jangan fokus nyari uang dan lain-lain gitu. Akhirnya kita udah tahu dari tujuan itu, sebenarnya nanti skala prioritasnya muncul. Dari skala prioritas itu akan muncul nanti mana yang harus dijalankan duluan, mana yang jadi ya second, terus dan seterusnya sih, lebih ke sana sih. Ya, gue inget kayak waktu sidang siapa gitu ya, kita pernah ketemu terus lo ngomong kayak karena orang tua gue inginnya gue wisuda aja, yang penting akhirnya yaudah gue nilai berapa juga nggak apa-apa, yang penting wisuda. Lo ngomong gitu kan? Betul sekali. Gue masih gitu.